Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih untuk seluruh peserta bicara yang sudah bergabung pada malam hari ini. Hari ini kita akan masuk ke bicara dengan topik Artificial Intelligence in Building. Dan kita sudah punya keynote speaker, pembicara utama kita satu-satunya, Pak Andika Rahman, yang kita kenal sebagai founder and owner GetGo ya Pak ya, betul ya Pak ya? GetGo. Oh, GetGo, oke, sorry, GetGo. GetGo dan Pak Andika ini adalah PhD untuk Applied Artificial Intelligence. Jadi sudah sangat pakar untuk membahas tentang Artificial Intelligence. Nah, hari ini adapun rangkaian acara kita akan mulai dengan presentasi daripada Pak Andika yang berkaitan dengan what is Artificial Intelligence, dan setelah itu nanti masuk spesifik ke Applied Artificial Intelligence in Building. Mungkin salah satu contohnya seperti smart home, dan mungkin nanti hal-hal lainnya akan dieksplorasi oleh Pak Andika. Setelah itu nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa nanti seluruh peserta bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan akan saya sampaikan ke Pak Andika. Atau kalau mau langsung bicara dengan Pak Andika nanti bisa di-unmute, langsung bicara dengan Pak Andika. Dan setelah itu nanti penutupan. Jadi maksimal kita berharap bicara ini bisa selesai maksimal jam 9 malam. Jadi tujuan bicara hari ini adalah pasti kita mau tahu tentang Artificial Intelligence itu sendiri dan bagaimana implementasi atau aplikasi Artificial Intelligence dalam dunia konstruksi atau bangunan, khususnya untuk residential seperti smart home dan hal lainnya nanti akan dieksplorasi oleh Pak Andika. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Dari Pak Andika mungkin ada yang perlu disampaikan, Pak Andika? Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Pak Andika. Oh ya boleh. Ya tadi udah diperkenalkan sedikit sama Mbak Rebecca ya. Saya Andika, saya 6 tahun di Norway, master PhD di sana. Kemudian ya 5 tahun terakhir ini emang berkutatnya di AI. Terutama di oil and gas, karena saya udah sekitar 4 tahun kerja di oil and gas industry. Sekarang coba bagaimana bisa implement AI di oil and gas industry, juga di berbagai macam industri kayak retail. Saya juga punya startup di retail, GetGo, dan banyak banget opportunity sih sebenarnya untuk bisa apply AI terutama di building, construction, dan lain-lain. Oke, baik. Sekarang posisinya ada di Jakarta ya, Pak ya? Ya, lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta, oke. Jadi sebenarnya sudah lama pulang dari Norway atau baru, Pak? Baru tahun lalu sih, bulan Mei baru pulang. Kemudian habis itu sempat kerja juga di salah satu startup di Indo. Kemudian akhirnya memutuskan untuk bikin startup sendiri. Gitu. Oke, berarti pulang dulu ke Indonesia baru mendirikan GetGo ini ya Pak ya? Atau sebelumnya sudah Pak? Oh, jadi emang GetGo ini sebenarnya awalnya bukan saya sih yang initiate. Jadi ini ajakan salah satu koneksi di LinkedIn yang benar-benar spesifik buat ngajak saya untuk bikin startup. Akhirnya waktu itu saya yain aja karena idenya bagus dan ya mungkin bisa menghasilkan sesuatu lah paling enggak. Tapi ya diusahain aja sekarang. Lagi berusaha supaya karena saya pikir sebenarnya ada beberapa startup di Indonesia yang udah benar-benar intensif untuk apply AI, tapi lebih banyak di analytics ya, data science dan lain-lain. Karena sebenarnya banyak banget hal yang bisa kita apply jauh dari itu gitu. Jadi saya pengen ke arah sana untuk membawa AI lebih dipakai lagi di Indonesia. Oke, baik. Oke, mungkin boleh langsung Pak, saya serahkan kesempatannya kepada Pak Andika untuk mempresentasikan tentang AI. Sebelumnya, makasih nih semua udah datang, udah menghadiri, menyempatkan waktunya nih. Jadi untuk awal mungkin langsung saya share screen aja. Oke, silakan Pak. First able then di screen sharing.
Oke, sekarang Saya sudah bisa, Pak? udah bisa ya? Oke. Ya. Oke. Oke, udah bisa lihat ya? Ya, sudah kelihatan, Pak. Oke. Eh, saya untuk pertama mungkin saya mau sharing sedikit tentang apa sih sebenarnya AI dan kenapa sih banyak banget orang yang ngomong AI sekarang ini. Sebenarnya AI itu udah dari tahun 1960, 50 udah diomongin orang, tapi karena kemajuan di bidang computing sekarang dan kita sekarang udah banyak banget data, itu semua udah digital. Jadi AI terus muncul lagi dan karena banyaknya data yang kita punya sekarang dan benar-benar computing power kita udah benar-benar sangat tinggi sehingga AI jadi muncul lagi sekarang. Nah, ini berdasarkan dari McKinsey Global Institute, kira-kira value creation-nya yang dibuat AI tahun 2030 bakal 13 triliun. Jadi potensinya memang sangat besar dan multi industri lah yang bisa di impact oleh AI. Jadi mulai retail, travel, logistics, basic materials, telecommunication, agriculture, hampir semua bisa di influence oleh AI. 13 triliun US dollar itu besar sekali. 13 triliun berarti lebih banyak jobs, lebih banyak value yang bisa kita produce, lebih banyak produk yang bagus yang bisa membuat hidup kita lebih baik lagi, dan banyak hal yang bisa diimprove. Intinya karena sebenarnya AI membantu manusia banget sih, karena ibaratnya gini, di tahun 40-50 kita punya steam engine yang membuat manufacturing jauh lebih produktif. Sekarang kita punya AI di tahun 2000-an ini, 2020, dan ini bisa membuat impact yang sama dengan waktu steam engine datang. Karena kalau kita ngeliat steam engine itu yang membuat steam engine sangat spesial adalah kita bisa membuat suatu produk, kita buat manufacturing, bisa mass produce, bisa dari tadi yang manual yang semua pakai tangan aja gitu. Karena kita bisa buat, kalau misalkan karena ada steam engine, kita bisa kayak membuat itu jadi ratusan dalam waktu yang lebih singkat dibanding kita harus manual labor. Nah sekarang kita punya AI, semua hal yang tadinya nggak bisa di automasi, semua hal yang kayak ibaratnya sebenarnya nggak bisa diotomasi, kayak misalkan untuk deteksi defect di manufacturing, atau misalkan untuk deteksi orang di jalanan gitu, atau misalkan untuk menilai bahwa suatu tweet di Twitter itu apakah itu negatif atau itu positif gitu. Nah itu semua kayak gitu-gitu bisa dilakukan oleh AI gitu. Jadi bisa dibilang kalau steam engine itu mengautomasi physical work itu yang ya kayak gitu, kayak motong komponen di manufacturing dan lainnya, atau masang-masang untuk assembling berbagai komponen manufacturing. Sekarang AI itu membuat kita bisa mengautomasi semua hal yang sifatnya knowledge work itu sesuatu yang nggak fisikal, yang sebenarnya itu ya cuma manusia doang karena pikir berdasarkan kayak pemikiran aja gitu, tapi sekarang bisa dilakukan oleh AI. Nah sedikit tentang AI ya, kategori dari AI. Jadi ada yang namanya artificial narrow intelligence. Sebenarnya ini yang kita punya sekarang. Semua hal yang sekarang kita punya tentang AI itu artificial narrow intelligence. Karena semua AI system yang sekarang kita punya itu punya hal yang spesifik yang bisa dilakukan. Jadi ibaratnya kalau misalnya suatu AI system cuma bisa deteksi orang, dia nggak bisa ngelakuin hal lain, dia cuma bisa deteksi orang aja.
Misalkan satu AI system bisa mengidentifikasi kalau misalkan satu email itu spam atau bukan spam kayak gitu. Jadi benar-benar spesifik satu. Nah, ada juga namanya artificial general intelligence. Kalau ini benar-benar AI yang bisa melakukan semua hal yang ya manusia bisa lakukan. Misalkan dia bisa melihat dan mengidentifikasi semua objek yang di sekitarnya. Dia bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan bahasa manusia seperti itu. Tapi sekarang artificial general intelligence ini masih jauh banget sampai kita bisa mencapai artificial general intelligence. Yang semua yang kita punya adalah artificial atau intelligence, satu hal spesifik untuk satu AI system. Jadi kalau misalkan punya pikiran bahwa AI bakal take over the world, terus kayak menguasai, mengotomasi semua kerja manusia, itu masih jauh sih menurut saya. Mungkin masih ratusan tahun lagi lah, sejauh. Karena bahkan terms artificial intelligence itu menurut saya kurang pas sih, karena kita ibaratnya gini, bahkan kita sebagai manusia kita nggak bisa mengidentifikasi atau mendeskripsikan apa itu intelligence. Kita bahkan nggak tahu itu intelligence itu apa sih intelligence. Dan sementara kita mau membuat sesuatu hal yang artificial, bahkan konsep yang untuk konsep yang bahkan kita belum mengerti secara keseluruhan. Jadi menurut saya masih jauh lah untuk mencapai artificial intelligence itu. Nah, ini suatu meme sih ya yang saya suka. Jadi kalau misalkan semua orang tuh ibaratnya semua orang awam lah ngomongnya, kita people that say AI will take over the world. Nah, bahkan AI aja masih bisa salah mengidentifikasi antara kucing sama anjing. Kalau misalnya kalau misalkan orang-orang yang baru beginner untuk programming AI, mereka biasanya bikin sistem-sistem yang inilah yang sederhana lah. Salah satunya ya ini identifikasi kucing sama anjing ini. Ya itu bahkan masih salah untuk hal yang mudah ya, masih salah gitu. Ya, jadi emang masih jauh lah untuk AI itu mimicking human masih jauh. Nah, AI ini sebenarnya suatu keilmuan yang luas banget lah. AI itu macam-macam, expert system, terus deep learning, ada machine learning, macam-macam banyak hal. Tapi sekarang kalau kita ngomongin AI, sebenarnya kita ngomongin tentang machine learning sebenarnya. Basically sebenarnya lebih cocok untuk dibilang machine learning. Semua hal kayak misalkan untuk data science dan lain-lain, untuk deteksi objek, deteksi mobil, atau untuk mencari barang di internet menggunakan foto, terus untuk kalau misalkan chatbot itu semua isinya machine learning dan deep learning misalnya. Jadi kalau misalnya mau ngerti AI, sebenarnya sekarang cukup untuk ngertiin machine learning. Nah, mungkin sedikit deskripsi tentang machine learning. Saya ini deskripsinya pakai analogi. Misalkan teman-teman semua di sini masuk kelas matematika. Nah, kalau misalkan gurunya ngajarin dengan cara machine learning, gurunya cuma ngasih kayak contoh-contoh problem, misalkan 2 jadi 4 jadi 8. Jadi inputnya 2, outputnya 4. Inputnya 4, outputnya 8. Inputnya 8, outputnya 16. Inputnya 16, output 32. Nah, studennya bakal nebak kalau misalkan 32 inputnya apa. Nah, kita kan bisa lihat situ ada pattern kan, 2, 4, 8. Jadi kalau misalkan 32 berarti outputnya 64 gitu. Nah, ini cara machine learning, cara bekerja machine learning kayak gitu. Jadi cara machine learning kita punya algoritma matematika. Kita masuk input. Jadi misalkan mau deteksi spam gitu ya, spam email. Nah, jadi kita punya algoritma, kita masukin tuh email, terus kita labeling.
yang ini spam, yang ini non spam, yang ini spam, non spam. Itu akhirnya semua itu contoh-contoh itu dimasukin ke algoritmanya, biarin algoritmanya identifikasi patternnya itu. Kalau misalkan spam itu yang kayak gini, yang non spam kayak gini gitu. Akhirnya setelah dia dilatih, biarin di si algoritma learningnya, dia bisa pada akhirnya bisa identifikasi itu tuh non spam atau low spam kayak gitu. Jadi machine learning itu learning by samples, by examples gitu. Nah, kalau misalkan conventional programming, ya ibaratnya gini, gurunya ngasih aja equation-nya 2x sama dengan y gitu. Kalau misalkan x-nya 2, berarti y-nya 4 gitu kan. Jadi kalau misalkan x-nya 32, berarti y-nya 4 gitu. Jadi benar-benar dikasih fix rules lah, rules. Kalau konvensional ini benar-benar rulesnya fix, jadi nggak kita ubah. Jadi si komputer melakukan pekerjaan sesuai dengan rules yang udah dikasih oleh programmernya. Jadi itu bedanya antara machine learning sama programming. Nah, ada juga apa sih bedanya machine learning sama data science gitu. Banyak banget sekarang machine learning, data science, dan lain-lain. Jadi untuk bedain ini saya kasih contoh lagi. Misalkan kita pengen bikin suatu model yang mau untuk memprediksi harga rumah. Nah, misalkan kita punya data seperti ini. Parameter ada beberapa, misalkan luas rumahnya, kemudian jumlah tempat tidurnya, jumlah kamar mandinya, terus apakah sudah direnovasi atau belum. Nah, berdasarkan parameter ini kita mau prediksi harga rumahnya gitu. Nah, kalau misalnya machine learning, kita biasanya outputnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk prediksi harga rumah. Apakah itu website atau mobile app, ya intinya sebenarnya adalah suatu sistem yang kita gunakan untuk prediksi harga rumah. Ya, menggunakan si parameter yang kita punya ini. Kalau misalnya data science ini lebih ke kita mau ekstrak apa sih sebenarnya yang ada di data ini gitu, parameter apa yang ada di data ini. Berarti kita mau ekstrak knowledge sama insight lah dari data-data. Misalkan dari banyak data harga rumah, kita tahu kalau misalkan harga rumah yang tiga tempat tidur jauh lebih mahal dibanding harga yang 2 tempat tidur, walaupun size-nya sama gitu. Nah, itu kan benar-benar berguna nih untuk orang-orang yang mau bangun rumah nih. Kalau misalkan size-nya sama, ya udah bikin aja yang tiga kamar tidur, dibanding kita buat 2 kamar tidur karena bakal lebih mahal gitu. Nah, jadi kita ekstrak knowledge sama insight dari data yang kita punya. Jadi itu bedanya antara machine learning sama data science. Ini tadi untuk summarize aja sih, machine learning itu bidangnya, spesialisasinya adalah field of study yang membuat komputer bisa learn by examples, by data. Yang masukin data dari ke satu algoritma, dia bisa belajar sendiri. Sementara kalau menurut data science lebih ke science of extracting knowledge dari data. Nah, ada juga namanya deep learning. Deep learning ini sebenarnya subset dari machine learning. Jadi sekarang ya machine learning, deep learning, machine learning sebenarnya deep learning itu sebenarnya ya bagian dari machine learning, cuman lebih advance lagi. Jadi deep learning ini mencoba untuk membuat suatu model yang terinspirasi dari otak manusia gitu. Jadi contoh sederhana dari deep learning ya, namanya neural networks. Jadi neural networks ini terdiri dari berjuta-juta parameter yang ada di nodal-nodal ini yang warna hijau, kuning, merah ini. Jadi ya ini terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Otak manusia kan terdiri dari berbagai macam namanya neuron. Nah,
neuron ini yang transferring signal dari berbagai macam sensorinya manusia dan akhirnya bisa making decision based on the sensory data. Nah, sama kalau deep learning juga gitu, misalkan contohnya kita punya data yang sama yang tadi yang sebelumnya harga rumah ya. Nah, kita masukin parameternya ke nodal-nodalnya si deep learning ini, misalkan si size-nya ukuran dari rumahnya, kemudian jumlah kamar tidurnya, jumlah kamar mandinya kita masukin semua, terus kita training sama kayak machine learning. Kita training dengan menggunakan data-data yang kita punya, biarin nanti ada namanya feed forward, ada juga kayak semacam feedback lagi balik untuk melatih si deep learning-nya. Dan akhirnya dia bisa melakukan yang kita pengen, misalnya ini case-nya di kita pengen prediksi harga rumah, bisa juga untuk melakukan, dan bisa melakukan untuk hal lain juga bisa. Yang bikin deep learning jauh lebih performance jauh lebih tinggi dibanding conventional machine learning, karena kalau misalkan machine learning semakin baik data itu semakin baik performance-nya, jadi makin naik terus, semakin baik data semakin bagus performance. Sementara conventional machine learning dia bakal kayak makin banyak nggak mesti semakin baik, karena dia bakal kayak plateau gitu, bakal lebih landai lah performance-nya. Nah, dibanding kalau deep learning kayak naik terus gitu. Dan makanya deep learning ini banyaknya digunain untuk case-case yang data-data yang lebih kompleks, misalnya datanya gambar atau misalnya datanya teks itu biasanya menggunakan deep learning untuk natural language processing, untuk computer vision, biasanya deep learning dipakai dibanding machine learning konvensional. Nah, ini hubungannya antara artificial intelligence, machine learning, deep learning. Yes, artificial intelligence itu ininya kayak payung besarnya. Kemudian di dalamnya ada machine learning, terus ada expert system juga, ada computer vision, ada natural language processing. Nah, deep learning ini subset dari machine learning. Di bagian kecil dari machine learning itu deep learning. Sementara machine learning besar banget sebenarnya areanya. Ada regression, logistic regression, linear regression, ada random forest, macam-macam teknik-teknik yang machine learning. Tapi salah satunya deep learning ini, dan benar-benar semua hal yang kita lihat sekarang tentang AI banyaknya berdasarkan deep learning ini. Karena deep learning ini bisa learning dari data yang sangat besar, dan karena parameternya sangat-sangat banyak, kayak ratusan juta, bahkan kayak ada yang miliaran parameter, sehingga dia bisa learning kerjaan-kerjaan yang kompleks gitu, kayak misalkan untuk deteksi manusia atau untuk face recognition. Jadi yang di handphone itu juga ya, misalkan yang sekarang di iPhone, di Android itu kameranya ada deep learning-nya, neural networks-nya, itu berdasarkan dari teknik-tekniknya deep learning. Ini gitu. Nah, sekarang data sih. Tadi yang saya bilang di awal itu kenapa sekarang AI itu sangat-sangat populer, karena kita sekarang punya banyak banget data image, data teks, data structural data, semua banyak banget karena digitalisasi, terus ada kita punya internet, sekarang kayak exchanging data, millions of data lah every day. Nah, karena itulah AI jadi kayak naik. Nah, sekarang kenapa data sangat-sangat penting di AI zaman sekarang, karena semakin besar data semakin baik performa dari AI modelnya. Yang tadi saya bilang kan, kalau misalkan traditional learning algorithm, traditional machine learning algorithm, ya semakin baik data semakin improve juga performance-nya, tapi nggak sebanyak kalau misalnya kita pakai neural networks. Kalau misalnya neural networks benar-benar performance-nya itu naiknya signifikan, karena tadi saya bilang dia punya parameter yang sangat banyak, sangat besar,
sehingga dia punya advantage over traditional machine learning algorithm. Inilah kenapa sangat penting untuk punya data untuk kalau kita ngomongin AI sekarang. Kita mau develop AI system, kalau nggak punya datanya, ya jangan pakai AI gitu, jangan pakai machine learning, jangan pakai neural network karena nggak bisa tanpa data, nggak bisa bikin AI yang performance-nya sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak hal yang sekarang orang ngomongin tentang AI, bahkan banyak ya skill level di suatu company ya ekspektasi sangat tinggi lah tentang AI ini, karena mereka nggak tahu boundary-nya apa yang bisa dilakukan dengan AI dan apa yang nggak bisa dilakukan AI. Itu sangat-sangat krusial menurut saya untuk orang-orang yang pengen develop AI di company mereka. Rule of time yang bisa saya bilang, kalau misalkan sesuatu hal yang bisa kamu lakukan dalam waktu 1 second atau kurang, itu biasanya bisa dilakukan oleh AI gitu. Jadi kalau misalkan kalian harapin untuk bikin report, marketing report atau sales report 80 halaman untuk di-generate oleh AI, belum bisa, karena itu hal yang sangat-sangat kompleks yang bisa dilakukan oleh AI. Yang bisa dilakukan oleh AI ya yang 1 second atau lebih, 1 second atau kurang yang bisa dilakukan manusia. Misalkan ya identifikasi, kalau misalkan itu posisi suatu misalkan mobil ada di mana misalkan gitu. Misalkan identifikasi yang mana handphone yang rusak atau yang mana handphone yang nggak rusak gitu. Itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh AI. Yang masih simple banget hal-hal simple yang apa ya, misalkan kita bisa juga kan kayak misalkan identifikasi mana sih spam sama non spam email gitu, itu suatu hal yang bisa dilakukan lah oleh manusia juga dalam waktu 1 second atau kurang. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan oleh AI sekarang. Jadi kalau misalkan kalian pengen bikin AI system, coba tanya dulu dalam diri kalian, bisa nggak dilakuin sama gua dalam waktu 1 second atau kurang. Kalau misalnya bisa, berarti kemungkinan besar dia bisa dilakukan oleh AI dan machine learning. Tadi kan kita ngomongin tentang AI, karena core machine learning, ya kita harus tahu juga lah, untuk tahu kapabilitas dari AI, berarti kita harus tahu apa sih kekurangan machine learning, apa sih kelebihan machine learning. Tadi bilang kan, machine learning itu kekuatannya adalah di konsep-konsep yang simple, konsep-konsep atau kerjaan-kerjaan yang bisa dibilang simple. Nggak bisa kita suruh AI untuk kayak ya kayak engineering reports, atau misalkan untuk desain entire building, nggak bisa, itu belum bisa. Jadi simple konsep dulu, simple konsepnya ya misalkan punya gambar teknik itu bisa identifikasi mana sih yang simbol yang buat yang ada valve, atau misalkan untuk yang mana pressure vessel, atau yang mana yang hal lain yang ada di engineering drawings, itu masih bisa. Dan machine learning itu bisa kerja dengan baik kalau misalnya kita punya data yang banyak. Tadi yang saya bilang harus datanya harus banyak. Nggak bisa tuh kita ngomongin 100 data atau misalnya 200 data. Misalnya kalau misalnya kita ngomongin deep learning itu udah ratusan ribu data, atau misalnya jutaan data. Makin banyak makin baik. Kemudian ya kekurangannya machine learning ya tadi itu kebalikannya, dia nggak bisa konsep-konsep yang atau kejadian-kejadian yang kompleks, nggak bisa. Dan nggak bisa tuh misalkan kita ini salah satu kekurangannya deep learning juga sebenarnya, yang sekarang saintis juga udah mulai gimana caranya supaya bisa tackle problem ini. Jadi misalkan ya kita mau bikin model untuk identifikasi mana yang kucing, mana yang bukan kucing gitu. Nah, terus kita masukin tuh datanya tuh misalkan kucing, tapi kucingnya dari apa?
data yang kita kasih itu gambar-gambar kucing dari posisi depan aja gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah training nih algoritmnya, terus kita coba untuk input kucing dari samping posisinya, dia nggak bakal bisa identifikasi kalau itu kucing, karena dia nggak learning posisi kucing pada saat gambarnya dari samping, nggak bisa itu. Jadi benar-benar kita harus masukin semua data yang possible. Dan misalkan kucing, ya berarti kucingnya dari berbagai macam sisi, terus rasnya harus berbagai macam juga gitu. Semua harus di-include untuk perfectly identify kalau itu kucing, segala macam kucing jenisnya, segala berbagai macam warna gitu-gitu. Penting banget, semua harus di-consider dan harus dimasukin ke dalam data untuk training si machine learning modelnya. Kalau misalnya kucingnya yang datanya kita cuma kita kucing yang warna kuning sama warna hitam, ntar kalau misalnya datanya untuk kita tes datanya kucing yang warnanya hitam gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar semua harus dikonsider, harus semua, makin baik datanya makin baik, makanya karena variasinya kemungkinan bakal lebih besar juga, dan kita bisa senario berbagai macam senario bisa di tackle lah kalau misalkan datanya makin banyak. Sedikit gimana kita bisa sedikit tentang building AI projects. Apa sih sebenarnya step-step yang diperluin untuk bangun suatu AI system gitu. Ini simplify banget sebenarnya jauh lebih kompleks, cuman ini karena introductory presentation tentang AI, ya jadi buat lebih simple. Yang pertama pastinya kita harus collect data yang sangat krusial. Collect data itu nggak sekedar collect data, kita harus bikin data itu clean juga. Kita harus augment datanya supaya makin besar, dan collecting data ini bisa ngabisin 80% dari project AI system development. Jadi benar-benar sangat krusial. Kita harus mastiin datanya itu baik, kualitasnya baik, kuantitasnya banyak. Percuma kalau misalnya datanya banyak tapi kualitasnya jelek, garbage out. Jadi sistem kalau misalnya input jelek, dan hasilnya bakal jelek juga gitu. Jadi percuma. Kemudian habis itu kita training modelnya. Training modelnya ini lumayan kompleks juga, karena kita harus milih dulu mau pakai apa, mau pakai deep learning kah, atau mau pakai machine learning konvensional kah. Terus kalau misalnya machine learning konvensional kita pakai apa? Kita mau pakai random forest, atau kita mau pakai gradient boosting, atau pakai teknik lain gitu. Nah, setelah kita pilih algoritma, kita harus tuning lagi hyper parameternya di dalam si algoritma. Bagaimana kita jadi benar-benar emang prosesnya sangat iteratif. Jadi nggak mungkin kita training sekali terus bikin performance yang sesuai ekspektasi. Biasanya kita berulang-ulang. Untuk sebagai machine learning engineer itu emang kita harus berulang-ulang, coba-coba model-model, berbagai macam model, sampai saatnya kita bisa dapat hasil yang sesuai ekspektasi kita gitu. Setelah itu baru kita deploy modelnya. Nah, deploy modelnya juga suatu hal yang nggak mudah, karena pertama kita harus pilih mau di deploy di mana, mau di web app kah, atau mau di mobile app. Terus kalau di mobile app kira-kira modelnya cukup ringan nggak untuk dimasukin dalam suatu processing powernya suatu handphone gitu, karena model-modelnya AI system ini, model-model machine learning ini biasanya lumayan berat gitu. Jadi nggak semudah itu untuk deploy di mobile apps, walaupun sekarang udah banyak banget model yang bisa masuk dalam mobile app karena lebih ringan. Terus apakah untuk deploy model, apakah benar-benar perlu hardware kah, apakah perlu kamera, atau perlu sensor dan lain-lain, itu penting untuk dikonsider.
Nah, contoh misalkan kita mau ini contoh AI project yang hal-hal sederhana lah ya. Misalkan kita mau coba bikin suatu model untuk mengklasifikasikan gambar kucing sama anjing gitu. Pertama kita harus collect data lah. Nggak bisa ratusan, dan tadi saya bilang nggak bisa ratusan, nggak bisa ribuan. Kita harus ngumpulin data ratusan ribu, puluhan ribu lah paling nggak, puluhan ribu berbagai macam jenis kucing dan anjing. Habis itu kita coba untuk trainingnya kita pilih algoritmnya apa. Biasanya kalau misalnya gambarnya image, datanya image itu biasanya kita pakai deep learning, kita masukin semuanya modelnya, biarin si model training ini bisa ngabisin berjam-jam biasanya, tergantung jenis datanya juga sih. Saya waktu itu pernah kayak training model itu seminggu, jadi beneran komputer dibiarin seminggu gitu training model. Kadang-kadang agak ngeselin juga sih kalau misalnya tiba-tiba listrik mati terus udah training banyak terus listrik mati, kadang kesel juga karena harus ulang dari awal. Tapi biasanya ada checkpointnya juga sih. Cuman kayak gitu, suka dukanya training suatu AI model dan nggak semudah itu. Nah, habis training dan kita dapat semacam model yang sesuai sama performance kita, baru kita deploy. Mau deploy-nya mau di web atau di mobile app atau di desktop app atau tempat lain, itu decision dari creator dari produk itu. Nah, misalkan kalian ada di suatu company gitu, kadang-kadang banyak banget nih yang misalkan ide-ide untuk milih project apa yang mau develop menggunakan AI itu. Nah, ini tuh agak tricky untuk milih sebenarnya project mana yang harus dijalanin duluan gitu. Nah, jadi ada suatu framework yang saya buat. Jadi untuk choosing, untuk selecting AI project, kita harus punya dua hal. Pertama, knowledge tentang AI-nya, sama knowledge tentang domain yang mau kita develop. Apakah itu building, apakah itu health, apakah itu construction, atau engineering, atau arsitektur, atau lain. Kita harus punya personel yang benar-benar punya pengetahuan di bidang itu gitu. Nah, jadi benar-benar kita harus punya personel yang punya knowledge di dua domain ini. Jadi untuk AI knowledge-nya, untuk tahu sebenarnya apa yang AI bisa lakukan gitu. Nah, untuk yang domain knowledge-nya, kita si personalnya bakal provide knowledge tentang apa sih aktivitas yang valuable di dalam domainnya itu, di dalam bisnisnya itu gitu. Nah, jadi kita punya kayak sweet spot gitu, kayak overlapping area gitu, dimana kita bisa combine AI dengan bisnisnya atau dengan domainnya itu, jadi kita bisa creating projects yang valuable. Nah, frameworknya adalah pertama, untuk choosing AI project, jangan terlalu ambisius. Jangan goalnya itu jangan untuk automating jobs gitu. Dia kan dibilang AI itu sangat spesifik tasknya gitu. Dia cuma bisa melakukan satu hal sangat spesifik gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin jobs, kayaknya nggak ada jobs yang benar-benar harus yang bisa diautomasi secara menyeluruh lah untuk menggunakan AI sekarang. Ibaratnya kayak misalnya yang simpel aja, misalnya customer service itu kan sangat banyak ya kerjaannya, misalnya kayak dia harus kayak picking up the phone, terus misalnya harus ngobrol ke customernya, terus kita harus kayak taking notes, terus solving customer problem dan lain. Banyak banget kerjaan kecil gitu yang
merangkai suatu kerjaan, sesuatu customer service itu. Jadi kalau misalkan kita mau choosing AI project, pilih satu task atau beberapa task lah. Dibanding kita fokus ke banyak hal, mendingan kita fokus ke suatu hal sedikit yang benar-benar bisa dilakukan oleh AI. Nah, itulah kenapa kita perlu knowledge di AI, knowledge tentang AI. Jadi kita tahu apa yang bisa dilakukan oleh AI, apa yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Nah, kemudian kedua kita pilih kerjaan-kerjaan yang jadi drivers dari bisnisnya itu. Misalkan misalkan kalau misalkan untuk banyak hal, misalkan hal-hal yang kayak misalkan ada kerjaan-kerjaan yang mungkin sebenarnya repetitif, yang boring, terus yang bisa jadi bottleneck, yang bisa diotomatis oleh AI. Jadi itu bisa jadi kayak calon project-project yang bisa kita kasih lah dibanding manusia yang ngerjain. Ya AI aja yang ngerjain lah, komputer aja yang ngerjain. Yang ketiga ya, main pain points dari bisnis tersebut. Nah, contohnya misalkan ini saya lagi ngerjain project di sama salah satu perusahaan engineering. Jadi satu engineering itu, jadi mereka punya, jadi ini perusahaan konstruksi. Dia tuh itu setiap initial project itu dia harus kayak ngitungin jumlah komponen di engineering drawings. Dia harus ngitungin valve-nya ada berapa, terus pompa-nya ada berapa, kompresor ada berapa. Dia harus ngitungin satu-satu, identifikasi, dan nggak boleh salah, karena misalkan kalau misalkan salah dia bisa projectnya bisa over estimate cost-nya gitu, dan bisa rugi gara-gara itu. Dan itu untuk ngerjain itu, untuk nyelesain itu mereka butuh waktu sebulan dan itu dikerjain satu orang sebulan. Dan semua engineering departemen lain ya, terutama untuk project cost estimation ya bergantung sama dia juga untuk estimate total value dari project itu. Nah itu painful banget, dan itu suatu hal yang repetitif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh AI gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah sebenarnya yang mungkin bisa dicari di suatu company, di suatu workflow dari suatu company untuk milih apa yang bisa dilakukan AI. Nah, itu penting ini due diligence. Jadi kalau misalkan kita udah kayak milih untuk projectnya mau ini gitu, kita harus lakukan lagi due diligence untuk pastikan visibility dari project tersebut. Ada dua due diligence, pertama technical diligence, ada business diligence. Nah, untuk technical diligence kita harus tanya dulu apakah mungkin AI sistemnya bisa memenuhi performance yang kita inginkan gitu. Kadang-kadang ada kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan AI tapi performance-nya belum sebagus itu gitu. Misalkan sekarang banyak orang ngomongin tentang mobil yang bisa dikendarai oleh AI, sebutnya self-driving cars. Bisa AI melakukan itu, cuman belum perfect. Dan kalau misalnya nggak perfect bisa jadi accident, dan kalau misalnya udah accident udah nggak karuan kan, berarti banyak banget kayak harus banyak hal yang harus di clean up lah kalau misalkan udah jadi accident gara-gara AI. Karena nggak ada orang yang bisa di blame gitu kalau misalkan AI yang menyebabkan accident. Jadi yang kayak gitu yang harus dipastikan performance-nya bisa nggak, AI bisa lakuin, tapi performance-nya bisa meet our expectation atau enggak gitu. Itu harus dicek. Terus kedua, kita harus tahu datanya. Kita punya datanya nggak gitu. Kalau misalnya kita punya datanya, ya mau gimana gitu, mau develop AI nggak bisa gitu. Terus berapa banyak yang bisa kita perluin gitu. Kadang-kadang kita punya data tapi datanya nggak cukup ya, kita misalnya punyanya 100 gambar, sebenarnya untuk memenuhi ekspektasinya, expected performance kita harus ngumpulin 200.000 misalkan 1 juta gambar ya. Nggak bisa, berarti nggak bisa, proyeknya bisa jalan karena kita nggak punya datanya. Terus timeline-nya ada AI sistem yang
apa ya, masih masih developing sekarang. Bisa dilakuin, cuman masih apa ya, masih setengah matang lah, setengah matangnya. Jadi untuk develop itu jadi suatu hal yang baik, yang bagus, yang bisa benar-benar ngelakuin kerjaan tersebut, ya itu perlu waktu misalnya 4 tahun 5 tahun lagi. Sebenarnya sistem ini diperluin sama bisnis ini misalkan dalam waktu 3 bulan gitu, nggak masuk. Jadi kita harus juga merhatiin timeline yang bisa nggak kita achieve sistem dengan performance yang baik dalam waktu yang dalam waktu yang reasonable. Nah, untuk business diligence ini semua udah pasti ngerti pasti. Ya, bisnis pasti ngomongin tentang cost, terus tentang profit, tentang revenue. Jadi apa sih impact-nya kalau misalnya kita pakai AI di bisnis ini? Apa bisa nurunin cost? Kalau misalnya bisa nurunin cost berapa banyak? Gitu. Sesuai nggak sama investment-nya yang kita tanamin dari project ini gitu. ROI-nya dihitung gitu. Terus revenue-nya apakah bisa selain cost, apalagi misalkan bisa improve revenue gitu. Terus kalau misalnya revenue, berapa banyak revenue-nya yang bisa kita increase, hitung lagi ROI-nya. Atau misalkan bisnis ini bisa bantu kita untuk launching produk kita yang baru misalnya. Ya ini makanya kita perlu domain knowledge dan technical knowledge atau AI knowledge. Kita combine ini supaya kita bisa bikin suatu project yang visible, valuable untuk bisnis. Gak sekedar ikut-ikutan karena buzzwords AI, terus kita suatu company jadi pengen juga gitu. Gak sekedar, karena banyak banget kayak AI inisiatif yang emang gak berhasil, gagal karena ya hal-hal seperti ini yang gak dikonsider sama mereka gitu. Nah, sekarang banyak lah AI company yang bikin AI system gitu. Misalkan ya ada beberapa di Indonesia juga kayak misalkan Outflux atau Clue gitu yang bikin face recognition, misalnya bikin security system based on AI gitu. Nah ini kita perlu consider nih kalau misalnya suatu company yang kita pengen bikin AI system, apakah kita perlu buat sendiri atau kita bisa beli gitu. Jadi rule of thumb-nya adalah kalau misalkan AI system yang kita pengen itu benar-benar specialized buat bisnis kita, jadi kita bisa bikin defensible technology, defensible advantage among competitors kita. Nah itu kemungkinan kita harus bikin sendiri karena spesial bisnis spesifik apa yang kita inginkan. Tapi kalau misalkan AI system yang kita pengen itu sebenarnya generik, ada di industri, diperjualbelikan di luar sana gitu. Kalau misalkan face recognition, kayak vehicle detection gitu, itu kan udah generik banget. Jadi kita nggak perlu sebenarnya untuk develop itu lagi kan nih. Ya lebih murah untuk beli ke orang lah, karena udah standar banget lah di luar sana. Jadi emang benar-benar kita harus doing research dulu sebelum making decision apakah kita perlu bikin, apakah kita belum beli gitu. Kita harus yang googling dulu ya, sama ada nggak yang bikin ini, udah ada belum bikin ini. Kalau misalnya udah ada, yang ngapain bikin sendiri gitu. Karena untuk bikin AI system juga cost-nya besar, resiko untuk gagal besar. Jadi buat apa kita reinventing the wheel? Ngapain sih kita bikin sesuatu yang udah orang lain bikin gitu? Tinggal dibeli aja kalau misalnya udah ada gitu. Nah, ini berbagai macam nih. Kalau misalnya ngomongin machine learning, deep learning gitu, ini tools yang sangat common lah yang dipakai sama machine learning engineer, sama developers machine learning, semua ini bisa diomongin mereka. Pertama frameworks ini apa ya? Frameworks itu ibaratnya ya misalkan machine learning itu sebenarnya full of
statistics gitu, advanced mathematics, advanced linear algebra, dan sangat-sangat sulit untuk orang pakai deep learning kalau misalnya kita harus develop itu dari awal lagi gitu, harus bikin model matematik dari awal lagi gitu kan. Framework ini membuat kita lebih gampang lah buat implement advanced statistik, model matematika itu. Jadi kita nggak perlu lagi kayak harus coding dari awal lagi, jadi kita tinggal pakai aja framework yang ada, kita pakai sehingga development dari AI itu jadi lebih cepat gitu. Ada beberapa framework yang bisa kita pakai. TensorFlow ini yang bikin itu Google, PyTorch itu yang bikin Facebook. Jadi yang benar-benar kayak company besar itu mereka punya model yang biasanya mereka bikin itu open source gitu. Jadi udah enak, tinggal pakai aja. Jadi tinggal pakai aja gitu. Ada Keras ini udah jadi part of TensorFlow. Terus Scikit-learn ini untuk conventional machine learning algorithm. Ini biasanya data scientist pakai ini Scikit-learn. Kemudian ada CNDK ini untuk natural language processing. Terus untuk research publication biasanya machine learning engineers, developers tuh pada caranya di Archive. Si Archive ini isinya research publication free. Jadi karena di AI, di bidang AI ini semua masih hijau lah, masih baru semua. Jadi banyak banget research baru yang bisa kita pakai lah untuk improve model-model AI yang kita punya sekarang. Jadi emang sekarang tuh karena masih belum mature lah apa bidangnya itu, masih banyak banget lah improvement, masih ibaratnya AI itu masih kayak anak bayi lah, ibaratnya sekarang tuh masih banyak perkembangan yang harus diikutin gitu, kita harus ngikutin perkembangannya untuk supaya kita bisa membuat suatu produk yang benar-benar bagus gitu. Jadi makanya sekarang ada namanya, biasanya kalau satu company yang fokus ke AI itu biasanya mereka punya AI engineers sama AI researchers. AI researchers biasanya untuk monitoring publication baru yang mungkin bisa valuable lah untuk AI system produk mereka gitu. Nah, kemudian ada untuk repositories biasanya refer ke GitHub. Jadi banyak banget nih orang-orang yang baik di sana yang bikin AI system terus dipublish free aja gitu untuk dipakai orang-orang gitu. Banyak kayak gitu. Biasanya kita bisa nemuin ini di GitHub. Kemudian kita ngomongin hardware. Di hardware itu biasanya kita ngomongin CPU versus GPU gitu. Karena kan kalau misalnya kita mau training AI itu berat. Kalau kita pakai CPU itu bisa berbulan-bulan tuh cuma pakai CPU aja. Untuk training aja kita bisa perlu berbulan-bulan gitu. Bahkan bisa bertahun-tahun kalau misalkan datanya banyak banget tuh. Nah, untuk mempercepat itu proses si trainingnya itu kita bisa pakai GPU. GPU itu biasanya untuk orang-orang main game, khusus orang main game aja gitu. Karena khusus untuk generate grafik kan. Sekarang dipakai buat training kan. Ini pemain utamanya Nvidia itu yang banyak banget provide GPU untuk training machine learning model. Nah, kemudian biasanya mereka ngomongin juga tentang cloud atau on-premise gitu. Cloud itu ya kalian tahu lah, cloud di datanya di fasilitas di cloud, apakah itu di AWS atau di GCP. Ini common juga diimplement terutama untuk yang data analytics. Atau on-premise ini biasa kita taruh processingnya di tempat akan digunakannya si sistem itu. Ini biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang hardware oriented, misalkan untuk identifikasi wajah gitu. Biasanya kita nggak pakai cloud, kita pakai kamera, terus ada processing unitnya di sebelah kameranya gitu. Jadi on premise benar-benar di situ processing, bukan di cloud. Nah ini biasanya diomongin sama machine learning developers, machine learning engineers. Terms yang inilah yang sangat-sangat common dipakai. Nah ini penting untuk
yang mau develop AI di company mereka, ini kayak semacam apa ya, summary lah. Jadi jangan expect AI untuk solve everything. Jadi ini bukan satu magic box yang bisa solve everything. Karena termsnya mungkin agak-agak ambigu ya. Artificial intelligence ibaratnya itu kayak wah semua hal bisa dilakuin gitu. Apapun yang manusia lakuin bisa dilakuin oleh AI. Nggak salah. Jadi kita harus manage ekspektasi mereka, ekspektasi kita harus realistis tentang apa yang AI bisa lakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Makanya penting banget lah untuk managers, untuk decision makers gitu, untuk tahu sedikit, nggak tahu terlalu deep tentang AI, nggak harus bisa ngoding nanti, tapi kalau nggak tahu lah apa yang bisa dilakuin AI, apa yang nggak bisa dilakuin. Kemudian kita nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada machine learning engineers untuk come up sama ide-ide apa aja yang bisa dilakukan oleh AI. Itu common banget nih, misalkan ya suatu company gitu tanyanya ke developers, nih kita bisa apa nih menggunakan AI nih, nggak bisa gitu. Kita nggak bisa kayak throw the ball sama ke engineers itu, nggak bisa. Kita harus combine engineering talent sama business talent tadi. Jadi kita harus work cross functionally sehingga kita bisa come up dengan project-project yang visible dan valuable untuk suatu company atau suatu bisnis. Yang ketiga, nggak kalah pentingnya, kita harus manage ekspektasi kita tentang apa metrik dari kesuksesan AI, karena AI development itu sangat iteratif. Kita harus coba terus sampai akhirnya kita bisa come up ke suatu solusi yang memuaskan. Kita nggak bisa sekali coba terus berhasil, mungkin bisa tapi jarang banget kejadian itu. Semua itu masih research, AI development masih research, itu research and development, terus coba terus sampai akhirnya ya kita bisa come up satu produk yang satisfactory. Jadi kita harus benar-benar plan AI development sebagai suatu proses yang iteratif, dan kita memang harus coba berulang-ulang gitu untuk mencapai suatu performance yang sesuai ekspektasi kita itu. Oke. Jadi itu sih intro tentang AI, sedikit tentang AI. Mungkin ada yang tanya dulu sebelum move ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Andika. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Derecho ya. Jadi ada pertanyaan, Kak, untuk artificial intelligence itu yang paling banyak diterapkan di residential di Indonesia apa ya? Apa cuma kebanyakan dipakai untuk gimmick marketing doang? Terutama residential di kelas menengah ke bawah. Tapi kita bisa simpan pertanyaan ini untuk setelah sesi berikutnya apa ya? Langsung aja kali ya. Atau boleh? Kalau mau jawab, boleh. Jadi saya sempat kerja di salah satu startup Indonesia yang provide AI untuk kontraktor residensial gitu di Alam Sutra gitu. Jadi gimmick enggak juga sih, emang benar kita pakai, mereka provide AI system, tapi AI system masih yang inilah yang sangat sederhana. Misalkan untuk security mereka pakai facial recognition, misalkan, jadi kan nggak perlu lagi pakai kartu untuk masuk atau apa, jadi mereka tinggal kayak tunjukin muka mereka terus mereka bisa masuk ke dalam kompleksnya, misalnya kayak gitu lah, kayak gitu. Gimmick nggak juga, cuman masih yang sederhana banget sih, terus untuk biasanya kalau misalnya di residential itu lebih ke untuk di kontraktornya itu lebih untuk ke arah safety-nya sih, safety proposal. Untuk smart home belum terlalu sih, belum terlalu populer ke arah sana.
nanti langsung saya cerita sedikit tentang smart home di sesi selanjutnya. Tapi itu sih gimmick juga enggak sih, enggak gimmick marketing enggak. Mereka benar provide AI system tapi masih sederhana banget. Gitu. Oke, Pak Andika. Mungkin nanti Pak Derecho bisa sampaikan lagi kalau misalkan ada yang kurang pas dari jawabannya, Pak Derecho. Oke, dari penjelasan Pak Andika tadi ya, sebelum kita masuk ke presentasi berikutnya, Pak. Kalau dilihat dari gambarannya, ini kan kita melihat artificial intelligence ini bagian daripada industri 4.0 ya, Pak ya? Ya, betul. Oke, jadi kalau kita lihat perkembangannya dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang 4.0, kalau kita lihat kan sebenarnya memang semua masa itu kan ada proses pembelajarannya, Pak ya, ada tahapannya. Apakah dengan penjelasan Bapak tadi, Bapak ingin mengatakan bahwa sebenarnya AI ini di industri 4.0 ini sebenarnya masih tahap awal sekali, begitu ya, Pak ya? Iya sih, benar masih sangat-sangat ini lah, masih baby lah. Ibaratnya kalau misalkan saya bisa ibaratin tahun 90-an, masih baru banget lah. Dulu kan internet tuh apa ya, masih baru banget tahun 90-an. Bahkan kita nggak tahu tuh apa sih internet itu buat apa sih gitu, kayak nggak ngerti gitulah aplikasi-aplikasinya yang buat internet itu jadi sangat berguna nantinya gitu. Nggak make sense, belum make sense buat banyak orang gitu. Hanya orang-orang tertentu aja yang visioner, yang wah gitu, macam-macam. Sama kayak AI sekarang. AI itu kayak ibaratnya ya internet tahun 90-an itu masih baru banget. Tapi nantinya menurut saya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi gitu, bahkan 5 tahun lagi, kenapa yang tiap hari kita temuin, bahkan udah mungkin kerjaan kita tuh udah ditemenin AI, membuat kerjaan kita lebih mudah lah ya kan, dan gampang gitu. Untuk sampai menggantikan manusia mengerjakan itu menurut saya masih jauh. Tapi paling enggak AI itu membuat kita complementing human lah, complement skill kita sebagai manusia. Ada hal yang benar-benar sangat bisa lakukan, yang kayak misalnya critical thinking, terus social, kayak misalkan kayak communicating with other human, yang benar-benar manusia benar-benar unggul dibanding komputer, kerjaan yang sebenarnya komputer lebih unggul lah dibanding manusia, kayak misalkan kayak kerjaan-kerjaan yang repetitif, yang boring kayak gitu, ya itu kasih aja ke komputer lah dibanding kita ngerjain gitu, males. Iya. Nah, kira-kira sebenarnya menurut Bapak apa sih kendalanya, Pak? Atau memang ini hanya it just takes time gitu ya untuk dalam perkembangan atau tahap perkembangannya si AI ini ke depannya, atau memang misalkan ada kendala-kendala yang mungkin pemainnya kurang, engineer-nya kurang, atau mungkin hal apa kira-kira yang menjadi kendala ya, Pak? AI itu masih di tahap ini sekarang gitu. Memang masih di tahap research ya, maksudnya masih banyak banget masih banyak banget kayak penelitian yang terus yang kayak tadinya ya cuma bisa ngerjain sekian, karena research kita makin growing terus, jadi emang benar-benar masih di tahap research and development. Itu sih satu alasannya itu. Kedua itu computing power kita masih kurang, jadi untuk bisa processing segitu banyak data real time itu perlu computing power yang tinggi lah, dan kita belum, dan untuk punya computing power yang tinggi seperti itu masih cost-nya masih tinggi lah. Jadi itu juga yang jadi kayak semacam obstacle kita untuk implement AI. Masih ada beberapa AI system yang masih mahal dan nggak make sense untuk kita sebagai suatu bisnis untuk implement itu. Apalagi di Indonesia, sebenarnya kan AI itu sebenarnya ya intinya gantiin manusia kan sebenarnya, gantiin
ibaratnya kayak misalnya kita naruh kamera bisa deteksi kalau misalnya ada orang yang tahu itu gantiin kerjaan security sebenarnya kayak gitu-gitu. Sementara human resource kita sangat-sangat murah dibanding kita harus implement AI yang mungkin agak mahal. Udah mendingan kita gaji aja orang yang gaji yang kita tinggal gaji UMR yang murah. Jadi nggak make sense untuk orang untuk apa, untuk kadang-kadang untuk implement AI. Udah mendingan memperkerjakan manusia aja. Itu case-nya di Indonesia ya, case-nya di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri misalnya yang human resource-nya dihargai tinggi, nah itu makanya mereka berlomba-lomba untuk implement AI karena itu bisa saving cost yang tinggi buat mereka. Tapi kalau di Indonesia belum sih, tingkatnya itu. Ya, oke. That's why sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya Pak di industri 4.0 ini kan sebenarnya bukan hanya AI ya, ada kaitannya nggak ya Pak? Bagaimana kita mengaitkan sebenarnya AI ini dengan Internet of Things, cloud computing gitu, dan smart automation lainnya Pak? It's part of that or gimana Pak? Ya itu tuh kombinasi berbagai macam hal. Industri 4.0 itu kan ada beberapa teknologi lah yang build up industri 4.0 itu, salah satunya AI. Kemudian ada IoT, terus apa lagi sih? Itu lupa gitu. Intinya AI dan IoT. Tapi saya ngelihat industri 4.0 ini sebagai suatu kombinasi teknologi yang bisa propel industri jauh kualitasnya dibanding apa yang kita punya di industri 3.0 terus industri 2.0. Jadi saya lihat AI ini role-nya adalah sebagai otaknya gitu, sebagai otaknya yang menggerakkan industri 4.0. Misalkan kita lihat IoT itu saya bisa melihat ibaratnya itu kayak ibaratnya tangan sama kakinya lah di industri 4.0. Jadi untuk bisa IoT itu taking actions, taking decisions, yaitu AI itu otaknya lah. Gitu. Jadi yang processing datanya sehingga kita bisa bikin decision. Nah, ya makanya AI itu nggak bisa berdiri sendiri emang. Dan ada complementary teknologi yang harus kita include kalau kita mau bikin AI system gitu misalnya. Ya ibaratnya misalkan self-driving cars itu nggak cuman AI, itu ada berbagai macam IoT system di situ, kamera, sensor, radar, lidar, itu kombinasi berbagai macam hal yang bisa collect data dan data itu digunakan untuk AI untuk making actions gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi emang benar-benar nggak berdiri sendiri, AI itu nggak berdiri sendiri. Industri 4.0 itu ibaratnya kayak ekosistemnya AI itu sebagai salah satu komponen yang menggerakkan industri 4.0 kayak gitu. Saya ngeliatnya kayak gitu. Oke. Gimana perkembangan AI di Indonesia Pak? Karena kan sebenarnya murah gitu, tidak semahal di luar negeri gitu. Jadi kalau kita lihat seperti yang Bapak infokan tadi seperti bisnis diligence-nya gitu ya, kalau kita lihat sebenarnya kan mengharapnya lower cost. Kalau misalkan tenaga kerja masih murah ya kenapa kita harus pakai AI? Nah, menurut Bapak sebenarnya bagaimana sih Indonesia melihat AI ini Pak? Sorry, pertanyaannya apa? Bagaimana Indonesia melihat AI ini sekarang? Menurut saya udah banyak sih kayak company terutama startup sih yang menggunakan AI. Ya tadi balik lagi banyaknya masih di data analytics untuk data analisis dan lain-lain. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin tentang AI itu sangat-sangat skillful untuk lihat data. Sementara kalau misalnya kita lihat data sekarang, datanya banyak banget dan nggak mungkin melakukan secara manual. Jadi emang AI itu banyaknya digunakan untuk data analisis, data analytics, menggunakan machine learning dan lain-lain untuk bikin prediction model, estimation model. Nah untuk yang
case-case lain mungkin belum terlalu develop ya, kayak misalkan untuk self-driving cars di Indonesia belum, self-driving cars belum, untuk kayak apa ya, kalau di US tuh ada toko yang Amazon Go, kalau misalnya tahu Amazon Go, jadi toko benar-benar nggak ada orangnya, nggak ada employee-nya yang jagain, jadi customer tinggal masuk menggunakan handphone mereka, terus ambil barang yang mereka perluin, terus keluar, terus mereka otomatis di charge gitu menggunakan Amazon account mereka gitu. Itu masih jauh sih di Indonesia, karena kalau untuk kayak misalnya Alfamart atau Indomaret untuk invest begitu besar untuk otomasi toko, kayaknya nggak masuk akal buat mereka, karena yaudah mendingan gaji kasir yang gajinya UMR itu jauh lebih murah dibanding mereka invest untuk bikin automated store gitu. Nggak make sense buat mereka. Jadi emang ada beberapa hal yang digunakan, yang kita di Indonesia itu intensif menggunakan AI, ada yang bidang yang enggak gitu. Untuk hal-hal yang sebenarnya lebih murah untuk hire orang, itu enggak sih, itu belum terlalu banyak. Kita mendingan hire supir lah dibanding kita harus kayak invest bikin self-driving cars gitu. Jadi belum ke arah sana. Masih jauh ya Pak ya? Jauh lah. Atau mungkin pada akhirnya kita bakal menggunakan teknologi yang di luar, misalnya Amazon, akhirnya mereka jual teknologi mereka, atau misalnya Tesla bisa digunain untuk mobil-mobil yang existing di Indonesia kayak gitu. Oke Pak, mungkin cukup dulu. Bapak boleh lanjutkan lagi Pak presentasi berikutnya. Untuk presentasi selanjutnya sebenarnya nggak ada slide atau ini, cuman ini sebenarnya berdasarkan experience saya juga, dan sebenarnya saya juga nggak terlalu familiar dengan building industry, dengan arsitektur dan lain-lain. Tapi ini berdasarkan apa yang saya baca aja, dan saya juga amat kerja di konstruksi juga, tapi untuk oil and gas mungkin ada beberapa kesamaan yang bisa saya share, yang bisa applicable lah untuk di building atau di arsitektur. Sebenarnya untuk apa ya? Dan untuk menentukan apa aplikasi AI di building itu sebenarnya tergantung apakah kita punya data atau enggak, itu ya sebenarnya. Kalau misalkan di building atau misalnya di construction, kita generate banyak banget data di suatu pekerjaan tertentu, nah itu biasanya bisa AI itu bisa digunakan. Misalkan untuk estimate project cost saja, untuk suatu konstruksi, atau misalkan untuk bangun suatu building gitu. Misalkan kita punya banyak banget nih historical data tentang project cost di misalnya di ratusan ribu project, itu bisa digunakan untuk kita estimate project cost. Jadi karena kan setahu saya kalau misalnya kita biasanya untuk kita benar-benar sebagai manusia itu nggak bisa estimate yang kayak gitu, biasanya ada aja lah kelebihan atau kekurangannya, sehingga kayak project akhirnya ngaret, atau misalnya projectnya malah kayak jadi mahal banget gitu, karena estimasi kita juga kurang. Nah itu bisa digunakan, misalnya kita punya data tentang project cost di berbagai di project-project sebelumnya, itu kita bisa bikin model di mana kita bisa estimate cost project itu lebih akurat. Kita bisa estimate berapa lama project itu bakal berlangsung gitu, ya sehingga projectnya juga lebih planning lebih baik lah untuk project tersebut. Nah itu ya salah satu aplikasi yang visible lah, yang bisa dilakukan di building salah satu untuk project management itu. Yang terpikirkan juga misalkan di building ini saya juga salah satu tesis saya itu bikin risk model, atau bikin kayak semacam model untuk maintenance, untuk predictive maintenance di komponen-komponen di oil and gas, dan pompa, kompresor, dan misalkan kita punya bangunan yang besar yang komponennya atau misalkan equipment-nya banyak banget gitu, yang kritikal lah gitu. Nah, kita bisa
kita bisa prediksi menggunakan AI, kita bisa prediksi kapan sih suatu equipment itu gagal atau failure gitu, sehingga kita bisa merencanakan maintenance sebelum failure itu terjadi gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita pakai fixed maintenance, misalkan buat 6 bulan sekali harus di-maintain gitu, atau misalkan 3 bulan sekali pompa ini harus di-maintain, atau electrical equipment harus di-maintain. Nggak perlu lagi. Jadi kita bisa ngumpulin data dari equipment tersebut menggunakan sensor, terus kita kumpulin datanya. Nah, ntar dari data itu kita bisa bikin predictive maintenance. Kita bisa bikin predictive model untuk planning maintenance, sehingga maintenance bisa jadi lebih cost efektif lah. Hal lain yang bisa dilakuin juga ini penggunaan listrik. Jadi kita bisa menghemat listrik jauh lebih baik lah dibanding kita tanpa AI. Karena misalkan penggunaan lampu ya, misalkan kita kan sekarang kalau misalkan di building ya lampu banyak kan nyala terus, walaupun kadang-kadang lampu nyala tapi nggak ada orangnya gitu misalkan gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa bikin sensory system di mana lampu cuma nyala kalau misalkan ada orang di bangunan tersebut, itu kan bisa saving banyak banget energi ya. Nah, itu salah satu aplikasi lah untuk saving. Sama kayak misalnya untuk air juga sama, kita bisa bikin kayak semacam sistem di mana kalau misalkan air nggak dipakai ya airnya berhenti gitu, nggak buang air gitu. Itu sih yang bisa dilakukan. Sama kayak misalkan juga kayak air conditioner, semua building pasti artinya air conditioner. Nah, air conditioner biasanya nyala terus kan misalnya gitu. Jadi bisa bikin suatu sistem yang bisa sensoring kalau misalnya ada manusia atau enggak, sehingga kalau misalnya nggak ada manusia ya air conditionernya nggak completely off, tapi ya bisa kayak in energy save mode lah, sehingga lebih hemat lah gitu. Dan mungkin air conditioner juga nyala kalau misalkan temperaturnya yang nggak terlalu panas, atau misalkan kalau misalkan temperatur terlalu dingin dia bakal lebih fan-nya lebih kecil kayak gitu. Jadi benar-benar tergantung dari kondisi environment-nya, sehingga nggak terus-terusan kayak air conditioner-nya terus-terusan kerja di full capacity, yang pastinya lebih tidak hemat energi dibanding kita sesuaikan dengan kebutuhan si ruangan yang ada air conditioner kayak gitu. Untuk hal lain pastinya security banyak banget sebenarnya. Security ya, kalau misalkan untuk absensi kita pakai face recognition, terus kita bisa bikin kayak person intrusion. Jadi mungkin ada beberapa area di building yang sebenarnya nggak boleh dimasukin orang tertentu. Kita bisa taruh kamera untuk identifikasi orang dan mukanya, sehingga kalau misalkan ada orang yang masuk ke dalam area tersebut, ada alarm bakal nyala kayak gitu. Nah, itu rekaman sih sekarang udah banyak banget yang bikin kayak gitu untuk security. Ya, untuk hal lain yang advance. Jadi di neural network ada namanya generative adversarial network. Generative adversarial network ini bisa generate ibaratnya gini, kalau misalnya kita training model si generative adversarial network, kita masukin berbagai macam muka orang, nah dia bakal bisa generate muka orang secara random. Nah ini ada Autodesk ini udah bikin, tadi saya untuk baca, Autodesk ini bikin model yang dia bisa generate design menggunakan AI. Jadi ini desainer kayak desainer kayak building designer atau arsitek,
mereka bisa generate desain berdasarkan parameter-parameter yang kita input di software, dan kita bisa generate ratusan puluhan desain, sehingga arsitek itu nggak perlu ya kerja dari nol lah. Jadi mereka mungkin bisa mulai dari apa yang di generate oleh software yang menggunakan generative AI itu. Jadi benar-benar workload-nya si arsitek itu jadi lebih rendah. Itu udah ada yang bikin itu Autodesk yang bikin Autodesk. Entah itu bisa bekerja secara sempurna atau enggak, tapi ya ada lah ya. Jadi menuju ke sana lah. Kayak gitu. Ya, itu sih sebenarnya yang saya pikirin. Mungkin berdasarkan dari presentasi saya ada teman-teman semua ada ide gitu yang bisa nih kayak gini nih. Kita bisa pakai AI untuk melakukan kerjaan itu gitu. Mungkin ada ide-ide gitu yang menarik gitu yang bisa dilakuin menggunakan AI. Ya tadi, tapi pastinya AI perlu data banyak. Kalau misalnya kita punya data yang kita nggak bisa, ya mungkin bisa, tapi kita menggunakan AI lain yang pakai role based. Ada AI yang berdasarkan role based gitu. Conventional programming ada yang pakai data banyak, itu bisa dilakukan tanpa data. Oke. Mungkin buat teman-teman kalau mau tanya boleh langsung dituliskan saja ya di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita kan sekarang mungkin kalau di luar negeri Bapak lebih familiar dengan istilah green building mungkin ya Pak ya. Sedangkan mungkin kalau di Indonesia green building ini sendiri belum terlalu semasif itu gitu. Nah, kalau green building ini kan kita berharap dari proses desainnya sampai konstruksi sampai operasionalnya itu kemudian bisa memberikan impact yang positif. Jadi seperti penjelasan Bapak tadi, misalkan kalau kita bisa membangun rumah atau konstruksi bangunan yang bisa jadinya eco saving begitu ya Pak ya, bisa lebih hemat dan sebagainya, itu mungkin sebagai jawaban juga ya Pak ya untuk dunia arsitektur sendiri, bangunan yang juga berimpact positif kepada seluruh pengguna konstruksi itu. Nah, cuma kalau misalkan sekarang kan juga nggak semua produk itu green listing produk ya Pak ya. Jadi contohnya kita ambil kasus smart home. Kalau kita mau buat smart home itu, apakah ada korelasinya nggak Pak? AI ini harus membantu menyusun bahwa semua produk itu memang kalau kita mau buat itu sebagai power saving, ya memang semuanya harus dipilih produk yang power saving gitu. Baru kemudian AI itu memberikan dampak, atau AI ini kemudian bisa mengatur power saving itu tanpa melihat produk itu secara individual, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Saya kalau misalkan saya ngelihat ini, saya sempat juga sih ngobrol sama teman saya juga waktu itu PhD bisa banget di PhD tentang smart building gitu. Intinya sebenarnya kalau misalnya kita mau tentang smart building, kita harus punya suatu sistem yang bikin komponen-komponen atau equipment yang ada di rumah itu bisa komunikasi satu sama lain gitu. Dan kita harus punya suatu sistem yang kita bisa sensing lah apa yang, ya misalkan kalau misalkan AC ya kita punya sensor energi mereka, terus sensor keberadaan orang di satu ruangan, sensor kualitas udara di ruangan, terus temperatur juga. Ini sebenarnya pertama harus ada kemampuan untuk komponen-komponen tersebut berkomunikasi satu sama lain. Terus mereka juga harus punya acuan gitu loh untuk data lah, sensing ability lah, sensing. Jadi ya tadi saya bilang kan nggak bisa kita rely sama AI secara keseluruhan. Di situ pasti kita harus punya sensory capabilities untuk equipment tersebut untuk mengambil decision. Intinya sebenarnya ya sama aja kayak manusia lah, pasti sebelum making decision kita harus punya data, dan data itu biasanya dari penglihatan kita atau dari pendengaran kita. Sama kalau misalkan kita mau bikin
bikin suatu equipment itu punya capabilities untuk adaptasi berdasarkan lingkungannya, kita kasih mereka kayak data lah, sensor itulah yang bisa bikin mereka ngambil decision. Nah, sensor itu sebagai satu apa ya, yang intinya yang ngumpulin datanya, nah datanya terbaru masukin ke AI sistemnya untuk making decision. Apakah itu untuk misalkan untuk AC, misalkan untuk nurunin fan powernya, atau misalkan nurunin temperaturnya berdasarkan dari sensoris data-data yang udah kita kumpulin dari sensor. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi itu dua komponen yang penting banget kalau misalnya kita mau bikin smart building. Ya kita harus kita harus ngasih sensory capability untuk komponen-komponen di dalamnya, dan yang kita harus kita ngasih mereka untuk komunikasi antara satu komponen dengan komponen lain. Intinya sebenarnya untuk kombinasi antara AI sama IoT sebenarnya pada akhirnya. Jadi nantinya sebenarnya AI nggak bisa berdiri sendiri. Ada yang namanya AIoT, jadi yang benar-benar kombinasi antara AI dan IoT. Oke. Nah, kalau kita lihat seharusnya smart home ini kan atau smart building itu memberikan efek positif ya, Pak. Tapi menurut Bapak sebenarnya ada efek negatifnya nggak, Pak? Negatifnya manusia jadi males. Enggak sih. Menurut saya nggak ada sih sebenarnya. Saya nggak ada sisi positif. Kalau misalnya kita bisa saving energi, itu nggak ada negatifnya menurut saya. Saya nggak nemu sih mbak negatifnya dari itu. Jadi ya emang makanya semua orang berlomba-lomba untuk AI karena potensi besar, dan kalau bisa kita bisa apa ya, bisa achieve smart building dengan cost yang minimum, ya semua orang masih ngelakuin itu sih. Cuma sekarang masalahnya adalah costnya masih tinggi, jadi orang-orang mungkin agak enggan ya. Tapi nanti saatnya emang itu udah kayak sangat-sangat murah, kayak misalnya internet sekarang. Dulu kan internet bahkan orang belum punya internet di rumah kan, karena mahal kan, dan mereka nggak merasa ada kebutuhan. Itu yang mungkin smart building itu state-nya dari sekarang itu kayak gitu. Orang bisa bikin, cuman masih agak mahal. Nanti saat air udah makin mahal, listrik makin mahal, orang-orang udah implement AI aja supaya kita bisa ngurangin konsumsi air, konsumsi listrik di rumah gitu. Nanti ya, saya yakin ada kondisi, ada saatnya kita merasakan kondisi saat air mungkin air bersih udah makin jarang, air makin mahal, listrik makin mahal, kayak gitu. Ya semua orang bakal beralih ke smart building, green building. Oke. Bicara tentang regulasi ya Pak, kira-kira ada regulasi nggak sih sebenarnya dari mungkin di negara di luar negeri atau di Indonesia yang berkaitan dengan AI ini sebenarnya Pak? Regulasi ada sih, regulasi. Kalau sekarang bahkan di US itu, di Europe itu udah mulai privacy policy rules gitu. Jadi kayak misalkan kalau di Indonesia mungkin nggak peduli tentang privacy dan lain-lain ya, semua orang buka privasinya. Cuma kalau di Europe benar-benar sangat diprotect. Jadi untuk pasang facial recognition itu perlu izin gitu. Jadi nggak sekedar naruh kamera terus kita bisa naruh facial recognition system gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi ada rulesnya, karena saat kita naruh facial recognition system di publik itu ibaratnya kayak mengganggu privasi orang. Jadi ya ada rulesnya untuk hal itu. Beda negara beda rulesnya. Kalau misalnya di Cina ya karena government juga, karena pemerintahan juga yang encourage untuk menggunakan facial recognition di publik gitu, ya itu beda cerita lagi. Kalau misalkan di Indonesia belum ada sih rulesnya, belum ada untuk hal-hal kayak gitu, belum. Mungkin masih banyak hal-hal lain yang lebih penting ya Pak? Yang lebih penting kali dibanding ngurusin hal-hal yang sebenarnya juga belum banyak orang yang pakai gitu kan. Jadi emang pemerintah Indonesia belum ke arah situ. Tapi kalau di Europe, di US udah sangat-sangat ketat.
terutama di ranah privacy, karena kan AI itu menggunakan data, dan karena kan kita datanya itu dari customer-nya company itu, terus kayak jadi masalah privacy sangat dipermasalahin, dan terutama untuk di ranah di kesehatan, health gitu, sangat sensitif lah kalau misalnya data-data kesehatan itu di-share satu company terus dibuat AI sistemnya. Itu juga sangat tetap di-regulate gitu di sana. Tapi belum sih, di Indonesia belum sampai situ. Oke. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia secara regulasinya belum jelas ya Pak. Berarti para pakar AI di Indonesia masih lebih bebas ya Pak ya untuk membuat sistem dan sebagainya. Kita lebih bebas ya di sini. Cuman emang karena use case-nya juga masih sedikit ya, jadi ya kita juga masih nyari-nyari lah sebenarnya sweet spot-nya gitu di Indonesia tuh apa sih sebenarnya yang ya ada sih banyak hal yang bisa kita lakuin. Cuman balik lagi tadi, perlu nggak sih sebenarnya di Indo gitu? Ditanya lagi balik ke perlu nggak sih di Indo? Karena ya tadi balik lagi ke pekerja kita dihargai murah, buat apa gitu buat AI? Belum sampai sana pikirannya. Kebanyakan company belum kesana pikiran. Terutama company-company besar informasi konvensional belum sana. Tapi ada beberapa sih yang udah mulai tertarik karena mereka ngeliatnya mungkin ke depan banget ya, maksudnya future. Mungkin sekarang nggak make sense, tapi 10 tahun, 15 tahun lagi mungkin mereka bisa sangat-sangat valuable karena mereka udah implement AI dari awal. Oke. Nah kalau dari sisi smart home-nya sendiri Pak, itu kan kalau nggak salah itu ada supplier-supplier atau prinsipal-prinsipal yang sekarang udah masuk Indonesia, terus mereka itu implementasi di konstruksi-konstruksi atau bangunan-bangunan. Nah mungkin Pak Andika punya pengalaman Pak untuk explore apakah sebenarnya sistem yang mereka bawa itu hanya plug-plug dari luar negeri gitu ya, dimasukin ke Indonesia, atau sebenarnya ada pengembang spesifik untuk Indonesia untuk masalah building? Kalau smart building saya nggak tahu, saya nggak pernah sih. Karena saya juga kalau misalkan AI yang main itu aja, maksudnya saya tahu lah orang-orangnya biasanya main itu aja, dan dari mereka tahu saya belum ada sih yang udah ke smart building, green building belum. Jadi kemungkinan kalau misalnya ada company di Indonesia yang punya kayak produk-produk berhubungan sama smart building, biasanya mereka beli dari luar sih harus kayaknya. Cuma saya benar-benar nggak ini sih, nggak, itu prediksi saya ya, maksudnya nggak tahu ya. Mungkin mereka bisa sendiri juga atau apa gitu. Dengan keterbatasan pengetahuan saya di situ ya, itu yang saya bisa ngomongin. Ya, tapi kira-kira dari pakar AI yang Bapak tahu ya Pak yang ada di Indonesia, apakah dari mereka ada yang memang kedepannya itu memang orientasinya, spesialisasinya ke arah smart building atau smart home, ada nggak Pak ya? Untuk membangun spesifik untuk kebutuhan Indonesia gitu? Saya belum ya. Belum ada ya Pak ya? Mungkin ada yang kecil gitu, cuman belum ada satu company yang integrated bikin suatu smart home gitu. Belum ada sih. Itu kesempatan sih kalau misalkan mau main situ. Okay. Jadi benar-benar integrated buat provide smart home atau smart building. Belum ada yang integrated ya. Mungkin ada company-company yang provide kayak satu komponen, satu sistem. Berarti masih scattered gitu. Tapi untuk satu company yang integrate semuanya belum ada. Belum ya Pak? Belum ada. Bapak ada rencana Pak untuk mengembangkan? Saya di ranah lain sih, nggak di situ. Oke. Kita boleh kenalan nggak Pak dengan GetGo ini? Bisa dijelaskan nggak GetGo ini apa sih Pak? GetGo itu bikin ini sebenarnya. Kita mau bikin automated store. Tadi yang disebutkan automated store. Jadi bikin toko yang nggak ada kasirnya, nggak ada yang jaganya gitu. Bentuknya kayak vending machine, tapi bukan vending machine sebenarnya. Bentuknya kayak kita bikin semacam kayak kabinet gitu, kabinet biasa yang di rumah-rumah gitu. Terus kita taruh kamera di dalamnya buat ya, kamera ada AI sistemnya. Jadi kameranya bisa tahu apa yang customer ambil dari vending machine-nya.
dari si ya, kabinetnya. Jadi ya gitu, si customer tinggal buka kabinetnya, buka tokonya itu pakai handphone mereka, ambil ininya, ambil barangnya, tutup, nanti keluar barcode itu di layar, tinggal bayar pakai OVO, pakai GoPay, pakai e-wallet. Ya gitu sebenarnya simple banget. Jadi visinya ya kita mau bikin personal store lah buat orang-orang di kantor dan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang kantor di lantai 20, lantai 30 terus mau beli snack gitu di bawah di Indomaret, nggak perlu bawa lagi. Jadi karena di kantor mereka ada GetGo, jadi mereka tinggal beli di GetGo gitu. Jadi nggak perlu lagi ke Indomaret kayak ngantri lagi, naik lift lagi gitu. Oke. Bikin customer lebih happy lah. Ini sudah berjalan Pak atau dalam proses pengembangan Pak? Udah selesai, produknya udah selesai. Kita udah deploy di 8 kantor. Cuma gara-gara COVID ini kita harus stop sih, karena banyakan WFH kan COVID kemarin. Jadi emang boleh diinfo nggak beberapa contohnya? Ada, ntar saya share. Oh oke, boleh. Jadi mungkin ada teman-teman yang mau lihat dan datang mau ini. Kalau nggak salah ini konsep seperti yang Alibaba juga ya Pak? Kalau Alibaba kan kayaknya mereka toko yang gede. Kalau kita kan kecil dulu, jadi mulai dari yang kecil dulu. Ya pengen sih mau bikin yang gede gitu. Tapi balik lagi kan tadi ke Indonesia balik perlu atau enggak lagi gitu. Perlu atau enggaknya itu. Gitu. Jadi itu produknya awalnya itu. Jadi karena COVID kemarin kita akhirnya bikin software kemarin gara-gara hardware oriented gitu. Terus COVID kita nggak punya capital lagi buat lanjutin itu, akhirnya beralih ke software. Jadi kita bikin software. Jadi Mbak mau kayak suka satu baju nih misalkan di toko terus pengen beli online, Mbak tinggal ambil fotonya, kita bisa dicari tuh di sistem yang GetGo. Nah, ntar cari barang-barang yang mirip sama apa yang diambil fotonya. Nah, karena kan kalau misalkan kayak baju-baju gitu kan agak sulit ya, kayak mendeskripsikan atau mencarinya gitu kan di Google atau apa. Nah, mungkin kita ketik kan misalkan baju merah dengan punya kerah terus ada kantongnya gitu kan, enggak kan? Jadi kita ngambil fotonya terus upload di sistemnya GetGo, ntar dia bakal nyari barang yang mirip atau barang yang sama gitu. Oke, jadi sebenarnya ini kita ambil contoh lalu masukkan ke sistem GetGo. Nanti untuk barangnya sendiri mengambilnya bagaimana Pak? Maksudnya kalau kita mau beli, kita akan kembali ke toko konvensional? Ambil optionnya aja. Jadi kita provide option aja. Jadi kita ambilnya datanya dari e-commerce atau misalkan di fashion e-commerce gitu-gitu. Datanya dari mereka. Jadi ini untuk decision untuk buy-nya ya tergantung dari customer-nya. Itu kita cuma ngasih kemudahan untuk mencari barang aja sih sebenarnya, kayak gitu. Oke. Dari sisi biaya nih Pak, kan pasti variatif sekali. Tapi kalau misalkan kita boleh dapat gambaran, sebenarnya kalau kita ingin mengembangkan AI ini kan kembali apakah kita butuh atau tidak. Tapi kalau pada akhirnya setelah menimbang banyak poin yang tadi Bapak jelaskan, kita butuh, ini secara cost sebenarnya tergantung misalkan ya Pak, kalau kita bicara tentang smart home atau building, itu sebenarnya sangat mahal atau bagaimana Pak? Ada gambaran nggak kira-kira Pak untuk AI? AI, saya nggak bisa ngasih angka sih, cuman pertama kita harus consider biaya untuk fasilitas trainingnya dulu. Training AI itu kita perlu komputer yang nggak sembarangan, kita perlu komputer dengan GPU yang bagus dan lain. Itu bisa habisin 50 jutaan lah ya untuk komputernya aja. Itu satu. Kalau misalnya kita datanya banyak gitu kayak ya lebih mahal lagi, kita perlu beberapa berarti ya. Nah terus biaya sensor gitu kan, untuk smart home sama building itu berarti kita perlu sensor gitu kan. Nah itu sensor nggak terlalu mahal sih sebenarnya. Tapi ya kita perlu consider biaya itu juga.
dan kita harus juga pertimbangin juga kok sensor ada berapa banyak. Nah, terus kita harus timbangan lagi processing datanya itu dari sensornya itu. Kita mau pakai cloud atau mau pakai on-premise tadi. Nah, banyak tuh fasilitas on-premise yang udah banyak tuh yang bisa kita pakai, dan itu chip-chip kecil gitu. Itu harganya satunya yang paling murah itu 2,5 juta. Nah, itu cuma cukup untuk processing satu kamera. Kalau untuk beberapa sensor mungkin bisa lah kayak 3-4 sensor bisa lah, temperatur bisa lah untuk processing itu. Nah, itu perlu juga dihitung untuk processing berapa. Habis itu udah sih sebenarnya, kalau misalnya biaya hardware-nya itu aja sih sebenarnya, sensor, processing device-nya, sama biaya beli CPU-nya buat training, GPU dan CPU training si AI model. Untuk hardware itu. Untuk personel ya itu tergantung lah ya, kalau misalkan bikin sendiri kan gratis kan. Kalau misalkan harus hire orang dan lain-lain itu agak mahal sekarang. AI engineer itu termasuk yang sekarang banyak buat dicari dan susah banget lah. Sulit untuk nyarinya dan mahal. Udah jadi karena banyak orang juga yang nyari AI engineer, jadi ya harganya jadi mahal. Dan belum banyak orang yang belajar itu. Ya itulah, jadi itu personal itu sebagai salah satu pertimbangan untuk biaya mengembangkan suatu AI. Oke. Terima kasih penjelasannya Pak Andika. Nah, mungkin buat teman-teman yang di sini yang bergerak di bidang arsitektur atau dunia konstruksi, building, desainer interior gitu ya. Karena topik kita itu membahas tentang AI di building, AI in building, maka mungkin teman-teman dari penjelasan Pak Andika tadi yang sudah dijelaskan cukup menurut saya sangat lengkap gitu ya, sangat jelas. Kita sudah mendapat gambaran tentang AI ini seperti apa. Dan lalu kalau kita implementasikan dalam bidang dunia konstruksi, khususnya kalau kita specifically bicara tentang green building, kita bicara dari konsep desain, yang mungkin para arsitek dalam pekerjaannya juga melakukan desain gitu ya. AI bisa diimplementasikan di desain itu dalam segi apa? Dan apakah perlu ditimbang dari technical diligence dan business diligence-nya tadi. Lalu kemudian secara konstruksi gitu ya. Secara konstruksi AI apa yang kita bisa terapkan. Lalu dalam bidang operasionalnya nanti kita juga bisa terapkan seperti apa. Yang pada intinya kita berharap bisa memberikan impact yang positif kepada klien kita, kepada customer kita yang menggunakan jasa kita atau menggunakan konstruksi atau building itu. Mungkin itu, dan saya berharap ini sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang AI itu apa. Itu paling dasar sekali, yang fundamental yang kita perlu tahu. Karena mungkin selama ini kita itu suka mereka-reka ya, atau kita mendapatkan penjelasan yang salah tentang AI, sehingga menurut saya penjelasan dari Pak Andika ini sangat penting sekali untuk kita bisa tahu dan bisa membantu kita untuk mengerti konsep AI dimanapun bisa diterapkan, salah satunya di building. Dan mungkin ada closing statement Pak dari Pak Andika, karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Makasih aja sih udah menyempatkan waktunya. Terus makasih udah undang saya Mbak Rewika untuk jadi salah satu MC acara di Bicara. Gitu ya. Makasih. Oke, kita dari Bepro yang mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat Pak Andika yang sangat generous kayak kita, dan kita sangat berterima kasih sekali Pak untuk ilmunya yang menurut kita sangat bermanfaat, dan kita percaya juga sangat bermanfaat buat seluruh peserta. Nah, kita sampai ketemu lagi di bicara berikutnya, dan saya ingin tetap keep kontak nih dengan Pak Andika untuk event pertemuan selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Andika, dan terima kasih kepada seluruh peserta. Kita sudah sampai di ujung bicara hari ini. Kita akan kirimkan nanti sertifikat elektroniknya ke email seluruh peserta. Terima kasih banyak buat Pak Derecho, Ibu Fiaska, dan Pak William, dan beberapa teman-teman yang mungkin sudah sempat bergabung tadi, tapi sudah left. Terima kasih banyak. Saya bertemu lagi di bicara berikutnya. Selamat malam.
Eee Wah.